Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua di dalam program Motivasi Pagi. Mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan terambil di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah adalah sangat penting dalam hidup kita. Ibadah itu ada yang rutin seperti ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah intansi, ibadah mahasiswa, dan yang lain-lainnya. Namun ada juga ibadah yang bersifat temporer, seperti syukuran ulang tahun, syukuran wisuda, kelulusan, kesembuhan, dapat promosi, naik jabatan, dan yang lain juga. Ibadah seperti ini sejatinya harus kita ikuti. Tetapi ada banyak orang yang berusaha mencari pembenaran sebagai alasan untuk tidak menghadiri ibadah di gereja. Ada yang kecewa melihat sikap hamba-hamba Tuhan. Ada pula yang hanya karena merasa malas, lebih tertarik untuk beristirahat penuh di hari Minggu, atau berjalan-jalan, piknik, menghabiskan waktu yang ada, atau merasa malas menghabiskan waktu selama 6 hari penuh. Kalaupun pergi itu terpaksa, dan datangnya pun terlambat kalau ke gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka menunjukkan sikap yang seolah menganggap ibadah di gereja bukanlah sesuatu yang penting, sehingga bisa diremehkan saja. Padahal untuk pergi kerja kita selalu mati-matian untuk tidak terlambat, dan kita bisa melakukannya. Kita takut melanggar peraturan dan kedisiplinan kerja agar kita tidak dipecat, atau setidaknya takut ditegur oleh pimpinan. Sekolah pun demikian, takut terlambat setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, bukankah kita selalu berusaha untuk mentaati peraturan dan disiplin baik di sekolah, di tempat kerja, maupun di tengah-tengah masyarakat yang di dalamnya itu menyangkut kedatangan? Jika kita bisa menuruti itu semua, mengapa beribadah yang sesungguhnya jauh lebih penting sering kita abaikan begitu saja? Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hati kita, pikiran kita tenang sejenak. Siapkan hati sebagai lahan yang subur untuk pesan Tuhan pada pagi hari ini. Pesan Tuhan yang pertama bagi kita pagi hari ini adalah kita harus setia dan mendisiplin diri untuk beribadah. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita harus berusaha setia dan mendisiplin diri untuk mengikuti ibadah-ibadah, karena kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Karena latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ketika kedisiplinan dalam bekerja, belajar, atau hal-hal yang lain dalam hidup ini penting, dalam saat itu kita juga harus menganggap penting disiplin di dalam ibadah. Kita harus melatih diri kita. Kita harus mendisiplin kuat diri kita untuk selalu datang beribadah. Dan itu harus kita latih, dan itu harus kita biasakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beribadah itu sangatlah penting.
karena mengandung janji untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Begitulah pentingnya melatih diri dalam beribadah yang tidak boleh kita abaikan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Pesan yang kedua untuk kita semua hari ini adalah mari beribadah dengan penuh kerinduan. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, kerinduannya adalah untuk bersekutu bersama dengan Tuhan sangat tinggi. Atau dengan kata lain, beribadah itu dilakukan dengan antusias yang sangat tinggi. Jam-jam waktu-waktu ibadah adalah merupakan waktu yang paling dinantikan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jika kita menjadikan Tuhan sebagai harta yang paling berharga di dalam hidup ini, tentu hati kita pun akan melekat kepadanya. Sehingga kehadiran di gereja akan menjadi sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Waktu ibadah, kegiatan ibadah di gereja tidak bisa digantikan dengan kegiatan-kegiatan apa saja yang kita anggap penting di hidup ini. Apakah piknik, apakah urusan keluarga, apakah kondangan, atau melakukan hal-hal yang bersifat pekerjaan kita. Ibadah tidak bisa digantikan dengan hal-hal yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita lebih mengutamakan ibadah, di sanalah kita bisa menunjukkan kasih dan ketaatan kita, bahwa kita menghormati Tuhan lebih dari segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Di dalam jam-jam yang kita pergunakan untuk beribadah, kita menyenangkan hati Tuhan, dan kita pun akan diberi kekuatan untuk bekerja di waktu-waktu selanjutnya. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita saat pagi hari ini. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita semua pagi hari ini adalah buanglah segala kemalasan untuk beribadah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hindarilah kemalasan dalam beribadah. Jangan lewatkan waktu-waktu di mana kita bisa saling menguatkan, bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, bersama keluarga, bersama saudara-saudara yang lain. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi orang yang bersungguh-sungguh datang kepadanya, dan terus mengarahkan pandangannya untuk mencari orang-orang yang seperti ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan biarkan mata Tuhan berlalu dari kehidupan kita. Mulai sekarang pastikan diri kita untuk tidak menganggap remeh waktu-waktu jam-jam beribadah, waktu-waktu untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama di dalam ibadah. Karena itu, hindarilah kemalasan, karena ibadah itu bermanfaat, berguna dalam kehidupan kita yang sekarang maupun kehidupan kita yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau urusan kita beribadah kepada Sang Pencipta kita anggap tidak penting, kita lebih cenderung malas melakukan, kita cenderung memilih melakukan aktivitas yang lain yang hanya fokus menyenangkan diri kita sendiri. Tetapi ibadah itu bukan fokus pada diri kita, tapi fokus kepada Tuhan. Maka dengan beribadah kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui program motivasi pagi saat ini, Tuhan kembali mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Tuhan kembali berbicara kepada kita secara pribadi. Mari kita semakin giat melakukan ibadah itu menjelang hari-hari Tuhan yang sudah mendekat. Jangan malas-malas lagi beribadah. Apa yang menjadi haknya Tuhan, mari kita berikan itu kepada Tuhan. Dalam 1 minggu Tuhan sudah memberikan kita waktu 7 hari, dan 6 hari sudah kita pergunakan secara maksimal untuk kepentingan diri kita sendiri. 1 hari Tuhan minta sebagai waktu untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan.
Dan itu pun tidak sepenuh hari, hanya butuh berapa jam saja. Tetapi alangkah ironisnya, waktu yang 2 jam yang seharusnya kita pergunakan untuk ibadah, memuji, menyembah Tuhan, itu pun kita rampas, kita pergunakan untuk kepentingan kita sendiri. Banyak hal yang kita rampas dari Tuhan. Bukan hanya waktu, apa yang menjadi miliknya Tuhan kita pun pergunakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena kalau kita menjauhkan diri, kita sudah terlena, kita sudah merasa nyaman dengan tidak beribadah. Hati-hatilah, kehancuran itu sudah mendekat dalam kehidupan kita. Iblis dengan segala tipu muslihatnya memberikan kesibukan dan kesibukan dan kesibukan, supaya kita tidak punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Ketika kita lebih taat dengan hal yang bersifat duniawi, berarti kita lebih taat kepada si jahat daripada kita taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, perbaharui komitmenmu untuk beribadah kepada Tuhan. Yakinlah ketika engkau beribadah kepada Tuhan, engkau tidak akan pernah rugi sekecil apapun. Justru engkau akan beruntung, engkau akan diberkati Tuhan, engkau akan dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Hidupmu akan berhasil, apa saja yang engkau lakukan Tuhan buat berhasil. Tetapi kalau kita meninggalkan jam-jam ibadah kita, mungkin kita senang sesaat, mungkin kita sukses sesaat, tetapi itu terbatas. Tunggu waktunya, kehancuran akan menghampiri kita. Oleh sebab itu jangan tunggu kehancuran kita alami baru kita datang menangis-nangis untuk beribadah kepada Tuhan. Terlambat saudaraku. Mulai sekarang bangun hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah kita. Oleh sebab itu mari kita masuki hari ini bersama dengan Tuhan. Lakukan segala sesuatu yang menjadi tugas tanggung jawab kita dengan sepenuh hati. Lakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan kita, untuk keluarga kita, untuk pelayanan kita. Tapi jangan lupa berikan yang terbaik juga kepada Tuhan yang berupa waktu kita untuk duduk diam menyembah di dalam ibadah kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus akan menolong, Tuhan Yesus akan memberkati seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara di sepanjang hari ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.